siang teman-teman. Kita akan bahas tentang kopi Arabica di Merapi. Jadi ini salah satu dari 3 varian kopi dari Katamata yang kita rilis di hari kemerdekaan kemarin. Ketika kita bicara tentang kopi Merapi, mungkin sedikit berbeda dengan kopi Gunung Kidul. Kenapa? Karena ketika kita bicara kopi Gunung Kidul, ada dokumentasi terkait perkembangan kopi Gunung Kidul dari tahun 1880-an hingga sekarang. Nah, tetapi untuk kopi Arabica Merapi, untuk kopi perkebunan kopi di Merapi, tidak ada dokumentasi sama sekali mengenai kopi tersebut atau perkebunan kopi tersebut, atau mungkin ada tetapi kita belum menemukan mungkin. Nah, ada beberapa cerita. Jadi salah satu warga sempat menyampaikan ke kami bahwa beliau dulu orang tuanya merupakan memiliki kebun kopi di daerah Merapi. Nah, menurut beliau, jadi orang tua si bawa ini menyampaikan bahwa perkebunan kopi di Merapi itu dulu sangat luas. Jadi di lereng Merapi itu ada beberapa titik perkebunan yang cukup luas dan itu dikelola oleh warga. Nah, beberapa sumber juga menyampaikan bahwa kopi tersebut ditanam oleh warga dengan kerjasama dengan pihak Belanda. Nah, jadi kita tidak tahu ada hubungannya dengan tanam paksa atau tidak. Yang jelas, kalau teman-teman di Merapi, nanti teman-teman akan menemukan varietas kopi Robusta yang disebut sebagai kopi menir. Nah, si kopi menir ini kenapa disebut sebagai kopi menir? Karena kopi Robusta ini dulu konon katanya berasal dari para menir atau para orang-orang Belanda. Nah, kopi tersebut sayangnya tidak dikembangkan lebih jauh karena jadi si kopi menir ini tidak dikembangkan lebih lanjut karena kopi tersebut berukuran kecil, jadi produktivitasnya juga rendah. Jadi kopi ini tidak dikembangkan dan digantikan oleh kopi-kopi yang lain yang dia memiliki produktivitas lebih tinggi. Nah, dan kopi menir itu adalah satu-satunya sumber informasi atau satu-satunya dokumentasi yang bisa kita lacak. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Jadi menurut beberapa orang, perkebunan kopi di zaman Belanda di lereng Merapi mengalami kehancuran pada saat erupsi di tahun 1930. Nah, erupsi tersebut cukup besar, teman-teman bisa cek di Google betapa besarnya erupsi di tahun tersebut. Bahkan telah mengakibatkan 13 desa hilang atau 13 desa terdampak oleh letusan ini. Tetapi penanaman kopi di lereng Merapi tidak seperti sekarang. Jadi pada zaman dulu warga lebih memilih, atau pada saat zaman Belanda mereka lebih banyak menanam Robusta daripada Arabica. Nah, dan pada tahun 2002 warga mulai menggalakkan lagi penanaman kopi, tetapi didominasi oleh Arabica. Nah, tetapi tahun 2002 ini kemudian terdampak oleh efek letusan erupsi 2006. Setelah erupsi 2006, beberapa warga yang memiliki kopi masih melanjutkannya, tetapi kemudian terdampak oleh erupsi tahun 2010. Nah, setelah 2010 ini kemudian mulai digalakkan lagi penanaman, dan yang kita temui hingga saat ini itu didominasi oleh tanaman kopi Arabica yang ditanam pada tahun 2010 tersebut. Dan taste-nya seperti yang kita bahas
di video sebelumnya, seperti itulah kopi Arabica Merapi. Tetapi ada beberapa catatan unik. Jadi antara kopi yang ditanam di Deles, Boyolali, Magelang, Cangkringan itu taste-nya bervariasi. Hal tersebut karena perbedaan, mulai dari perbedaan jenis varietas Arabica dan efek dari kondisi mikrohabitat, mulai dari tanah, suhu, dan kelembapan. Ya, sekian dulu kopi everywhere kita kali ini. Besok kita sambung di obrolan selanjutnya. Dadah.